Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Haikal Fahrezi dengan stambuk G301-20001. Saya berasal dari kelompok 1 dari praktikum percobaan kimia anorganik. Di sini saya akan memaparkan materi tentang unsur logam transisi, yaitu salah satunya aurum. Jadi langsung saja yang pertama ke definisi dari aurum. Aurum atau emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au, bahasa latinnya aurum, diambil dari bahasa latin aurum yang berarti fajar bersinar. Emas adalah salah satu anggota logam transisi trivalen dan univalen. Dalam jenis unsur kimia, Au merupakan logam mulia kuning berkilau pekat dari golongan 11 atau 2B, periode 6 dari tabel periodik atau berada dalam kolom tabel periodik yang sama dengan perak dan tembaga. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan dan di deposit aluvial. Emas melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Kekerasannya berkisar antara 2,5 sampai 3 dalam skala Mohs, serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan. Mineral ikutan tersebut umumnya berupa kuarsa, karbonat, turmalin, fluorspar, dan sejumlah kecil mineral non-logam. Mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sulfida yang telah teroksidasi. Emas terbentuk dari proses magmatisme dan pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme, kontak, dan larutan hidrotermal, sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan. Selanjutnya tentang sejarah dari aurum. Beberapa penulis menyebutkan bahwa penemu emas pertama kali adalah Cadmus. Penduduk Mesir tercatat dalam sejarah sebagai penakluk emas pertama di dunia. Penduduk Mesir diceritakan mempekerjakan tahanan perang dan budak untuk mendulang tambang emas primitif pada zaman mereka. Menurut catatan sejarah, penduduk Mesir melakukan semua itu ketika harga emas belum memiliki nilai tukar resmi, tetapi dicari hanya berdasarkan keinginan tinggi untuk menjadikan emas sebagai komoditas. Emas dikenal antara lain di Mesopotamia dan Mesir pada zaman tersebut. Koin emas dipercaya muncul pertama kali pada tahun 700 sebelum Masehi. Sejak itu, koin emas digunakan sebagai mata uang yang menggantikan peraturan barter. Harga emas sudah bisa menggantikan mata uang. Lalu, di tahun 564 sebelum Masehi, Raja Croesus dari Lydia meningkatkan teknik pemurnian emas dan membangun mata uang emas internasional pertama. Selanjutnya, sifat fisika dari aurum atau emas tersebut. Terdapat 6 sifat. Yang pertama itu berfase padat. Kemudian titik lelehnya itu berkisar di 1064 derajat Celcius, titik didihnya 2970 derajat Celcius, memiliki massa jenis sebesar 19,3 g/ml, kemudian jari-jari atom sebesar 144 pm, dan sifat kemagnetan yang bersifat diamagnetik. Selanjutnya, sifat kimia dari aurum. Terdapat 6 sifat juga. Yang pertama itu nomor atomnya 79, kemudian massa atomnya 197, periode 6, grup dan blok itu grup 11 dan blok D. Konfigurasi elektronnya itu mirip seperti Xe, tetapi ditambah 4D14, 5D10, dan 6S1. Dan yang terakhir, elektronegativitas sebesar 2,5 dalam skala Pauling. Selanjutnya, reaksi pada aurum. Terdapat beberapa reaksi pada aurum. Yang pertama itu dengan halogen, di mana yang pertama itu 2Au ditambah dengan 3Ber2 akan menghasilkan 2Au-Ber3. Selanjutnya, 2Au ditambah dengan 3Cl2 menghasilkan 2AuCl3. Kemudian, 2Au ditambah dengan I2 menghasilkan 2AuI. Kemudian reaksi aurum dengan asam, di mana di sini aurum ditambahkan dengan 3HNO3 ditambah 4HCl akan menghasilkan HAUCl ditambah 3NO2 dan 3H2O. Kemudian reaksi aurum dengan cyanida, Au ditambahkan dengan 8NaCl dan ditambah O2 dan ditambah dengan H2O akan menghasilkan 4NaAuCN2
dan 4 NaOH. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan dari aurum ini. Terdapat 3 yang utama. Yang pertama itu aurum atau emas digunakan karena sifat kimia dan fisikanya yang baik terhadap berbagai bahan kimia, yang digunakan sebagai superkonduktor, yang juga karena mudah dibentuk. Titik leleh yang lumayan tinggi, sangat sulit teroksidasi, maka logam emas banyak digunakan juga dalam pengujian laboratorium serta bidang kedokteran. Kemudian selanjutnya, dalam industri elektronika digital banyak menggunakan emas sebagai konduktor. Sebagai konduktor, emas memiliki hambat jenis atau tahanan jenis yang sangat rendah, sehingga mudah menghantarkan arus listrik tanpa harus mengalami penurunan tegangan. Transmisi data yang menggunakan emas sebagai penghubung akan menjadi lebih cepat, dan jauh lebih cepat dibanding jika menggunakan tembaga sebagai penghubung. Dan yang terakhir, yaitu lebih dari 50% hasil penambangan emas digunakan sebagai perhiasan dan 20% sebagai sarana investasi. Penggunaan emas di bidang teknologi dan industri elektronika juga mencapai 16%, dan sisanya adalah penggunaan untuk keperluan lain. Demikian pemaparan materi saya tentang unsur aurum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.